saya simpulkan bahwa El Nino itu hanya kambing hitam dari ketidakmampuan pemerintah untuk meningkatkan produksi beras. Kan di Indonesia ini namanya koordinasi kan barang mahal. Bulog hari ini bukan lagi Bulog yang kita kenal di zaman Orde Baru. Bulog hari ini dia itu pasif. Ini membuat pengusaha beras lokal kita itu ntar lagi gulung tikar nih. Bukan hanya berasnya langka, mahal, tetapi juga mematikan UMKM beras lokal kita di tengah-tengah masyarakat. Artinya kalau misalnya soal perberasan ini tidak bisa kita atasi dengan cepat, maka sama dengan kita, ya kan, akan meruntuhkan ekonomi Indonesia. Bicara beras, bicara pangan itu kita harus bicara soal nasionalisme. Kalau kita tidak memberikan perhatian lebih ya, kepada pertanian ini, jangan salahkan anak muda kita itu jauh dari pertanian. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar? Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen tentunya bareng Nadia Kanaya. Kita mau ngobrolin apa ya di hari yang mendung ini ya, karena udah masuk musim penghujan ya. Tapi kita mau membahas sesuatu yang masih hangat banget. Kalau kemarin Nadia mau mengapresiasi buat penonton SDP dulu. Terima kasih ya yang sudah support banget sama SDP. Banyak banget yang ngomentarin soal honorer. Nah, ternyata masih banyak juga cerita-cerita yang mempertanyakan gimana nasibnya dan yang lain-lainnya. Nanti kita bahas lagi ya. Kita akan mencari waktu, mencari anggota yang bisa hadir dan membicarakan soal honorer lagi. Tapi sekarang kita mau membahas soal yang lagi rame juga. Soal beras nih, sebagai ibu-ibu saya mau menyuarakan suara hati saya. Bagaimana di negara agraris yang mengutamakan pertanian sebagai sektor yang paling penting, tapi justru berasnya langka, berasnya mahal. Nah, kita sudah kedatangan anggota Komisi 4 DPR RI, Bapak Johan Rosihan yang berasal dari Dapil NTB 1 ya, Pak? NTB 1, belum. Sumbawa. Tapi asalnya dari mana, Pak? Sumbawa. Oh, sama. Wah, berarti salah satu putra daerah yang Siap. mewakili NTB nih. Ya. Gimana Bapak di masa reses ini sudah banyak mendengarkan curhatan soal beras juga kah? Atau masih tenang-tenang aja nih di NTB? Ya, namanya curhat ya tetap kita. Tetap ada. Lagi reses ini kan samaan sama kampanye. Ya kan, menjadi tempat lah orang tempat kita curhat. Dan tidak kalah penting kita juga mengalami sendiri persoalan-persoalan itu kan. Susah dapat beras di retail hilang dan sebagainya. Iya. Jadi di samping kita mendapat curhat, kita juga menyaksikan langsung persoalan yang sedang kita bahas ini. Ini sebenarnya kenapa sih Pak? Ini kan negara agraris ya Pak. Dulu kita sempat menjadi percontohan bagaimana pertanian di Indonesia ini benar-benar maju gitu. Sampai sekarang akhirnya beras langka, harganya melonjak dan bahkan banyak, kalau kemarin saya dengar alasannya karena El Nino. Apakah El Nino ini benar-benar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sampai sebegitu langkanya dan mahalnya? Ini menurut saya sebenarnya ini adalah sinyal ya bahwa kita memang mengalami penurunan produksi beras. Di satu sisi, terus di sisi yang lain angka konsumsi meningkat. Angka konsumsi itu meningkat karena apa? Memang kita kan sehari-hari orang Indonesia ini makan nasi kan. Kalau nggak makan nasi? Ya kalau nasi ya snack lah semua itu kan. Nah, jadi produksi kita turun, terus angka konsumsi meningkat. Nah, ini yang penyebab pertama menurut saya. Yang kedua, kalau soal El Nino itu pemerintah ini terlalu mensimplifikasi persoalan. Ya. Lupa bahwa ada persoalan lain yang menyebabkan ini. Salah satunya adalah laju penurunan dari alih fungsi lahan, ya, dari pertanian ke non pertanian. Karena memang ini kan kita saksikan kan di mana-mana, termasuk di 8 daerah sumber beras kita itu mengalami hal seperti itu. Karena banyak lahan yang udah dialihfungsikan ya Pak, jadi dialihfungsikan. Nah, bahkan dalam catatan saya itu produksi beras kita tahun 2023 itu mengalami penurunan 1,2% dibanding produksi tahun 2022. Dan ini adalah merupakan rekor terendah dalam 5 tahun terakhir. Nah, sementara angka konsumsi kita naik 1,1%.
Nah, sehingga dari 35,7 itu kita mengalami penurunan produksi di situ. Nah, ini harus segera kita antisipasi gitu. Nah, jadi tidak bisa persoalan beras ini kita simplifikasi dengan alasan cuaca. Nah, jadi tidak bisa sekali lagi tidak bisa kita sederhanakan bahwa persoalannya adalah karena cuaca. Kita punya BMKG, kita punya BRIN, kita punya lembaga-lembaga penelitian yang bisa mengidentifikasi itu. Jadi saya simpulkan bahwa El Nino itu hanya kambing hitam dari ketidakmampuan pemerintah untuk meningkatkan produksi beras. Kalau kita bicara soal El Nino ini kan sebenarnya sudah bisa kita baca ya, karena kondisi iklim di Indonesia pun sudah kita bisa baca secara langsung. Banyak juga sebenarnya kayak varietas-varietas beras yang bisa kita sesuaikan untuk menjaga stok produksi gitu Pak. Katanya kan ada yang hibrida lah, kemudian ada yang jenis-jenis yang tidak terlalu banyak membutuhkan air. Contohnya untuk di musim kemarau kan itu permasalahannya. Nah, apakah ini sudah diberikan kepada para petani? Dulu kita punya namanya BPPT. Satu UPT dari Kementerian Pertanian yang kerjanya memang meneliti hal-hal seperti itu agar varietas-varietas yang ditanam itu cocok dengan tanah setempat, cocok dengan cuaca setempat, dengan iklim setempat dan lain sebagainya. Cuma sekarang itu kan semua peneliti kita termasuk yang di pertanian itu kan ditarik ke BRIN. Nah, sehingga fungsi penelitian, fungsi riset atas keunggulan dari satu komoditas, terutama benih unggulnya itu kita mengalami kesulitan sekarang. Ketika satu kementerian saja dengan Kementan, BPPT itu susah berkoordinasi kan. Apalagi sekarang sudah beda kementerian gitu. Kan di Indonesia ini namanya koordinasi kan barang mahal. Hal yang langka ya. Iya, barang mahal itu. Ya, susah berkoordinasi. Nah, ini terkait dengan anggaran, terkait dengan siapa yang mengerjakan dan sebagainya. Karena terlalu penting mengembalikan menurut saya itu fungsi riset, fungsi penelitian khusus di Kementerian Pertanian ini, ya kan, agar apa yang menjadi pertanyaan tadi itu tentang di mana kita harus tanam impari, di mana kita harus tanam jenis tertentu dan sebagainya itu agar kembali bisa kita wujudkan. Tadi Bapak sudah menyinggung sedikit nih soal koordinasi dari kementerian, setiap kementerian itu agak susah. Nah, sedangkan di membahas soal pangan aja ada Bulog yang berkaitan ya, ada Bulog, ada Badan Pangan Nasional, ada Kementerian Pertanian. Dari 3 itu datanya juga pasti akan beda-beda. Kemarin bilang Bulog, ini surplus aman kok berasnya, tapi nyatanya mana gitu kan Pak ya ceritanya nih. Nah, kira-kira sebenarnya fungsi ini dari setiap badan, setiap lembaga ini udah tahu apa yang mereka harus lakukan, tupoksinya seperti apa, apa yang harus apa kontribusi mereka dalam menghadapi kondisi-kondisi seperti ini gitu Pak. Sebenarnya kalau kita baca undang-undangnya, aturannya, masing-masing kementerian kan sudah ada. Sayangnya kita di Republik ini kan sekali lagi koordinasi kurang. Bicara pertanian ini, bicara beras lah terutama ini kan ada hulu ada hilirnya. Nah, kita di Indonesia ini lain yang ngurus hulu, lain yang ngurus hilir. Ya kan? Kalau bicara Kementerian Pertanian, kita hanya bicara produksi. Ya, berarti kalau produksi itu ada di Kementerian Pertanian. Kita bicara soal bibit, kita bicara soal alsintan, kita dan sebagainya. Tapi ketika sudah menjadi komoditas yang namanya beras, ya, dulu itu dia di bawah Kementerian Perdagangan yang nentuin harganya. Siapa gitu yang menghasilkannya siapa. Nah, ada jalan tengah dari Undang-Undang Pangan itu yang namanya Badan Pangan Nasional. Jadi ada Badan Pangan Nasional. Dan Pangan Nasional itu sebenarnya untuk menyelesaikan persoalan koordinasi ini. Nah, karenanya awalnya kami berharap betul dan kami ikut mendesak agar segera dibentuknya Badan Pangan Nasional. Tetapi sayangnya Badan Pangan Nasional itu lahirnya terlalu telat. Gitu. Sudah muncul dulu Undang-Undang Cipta Kerja, sudah muncul dulu penggabungan dari BUMN pangan. Nah, sehingga dari unsur bisnisnya dari pangan kita itu
sudah dikelola oleh pihak-pihak yang lain. Karenanya ketika hadir Badan Pangan Nasional ini, dia kesulitan lagi dalam melakukan koordinasi. Padahal sesungguhnya dengan adanya Badan Pangan Nasional berdasarkan undang-undang bersama Presnya itu adalah bahwa Kementerian Pertanian memberikan mandat kepada Badan Pangan itu untuk mengatur produksi. Ya, Kementerian Perdagangan memberikan mandat kepada Badan Pangan Nasional ini untuk mengatur tata kelolanya, soal harga dan lain sebagainya. Sehingga Badan Pangan itu powerful dia. Tapi hari ini jangankan diberikan kewenangan, anggaran saja masih meneruskan anggaran Badan Pangan yang ada di Kementerian Pertanian sebelumnya gitu. Nah, saya ingin katakan bahwa memang pertanian ini, terutama perberasan kita ini belum menjadi fokus dari pemerintah Jokowi ini sampai akhir di 2 periode ini. Oke, nah kita mau membahas lagi nih karena ternyata kita harus break sejenak. Kira-kira adanya food estate itu sudah memiliki kontribusi nggak di pangan kita? Nah, jangan kemana-mana ya, jadi tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih bareng sama Nadia Kanaya dan Pak Johan. Nah, kita melanjutkan pembahasan beras nih. Beras yang mulai melejit, mulai mahal. Sebenarnya kita ada Bulog di sini ya Pak ya, yang harusnya menjaga harganya. Tapi ini kenapa harganya terus melambung tinggi? Saya mau tanya, ini sebagai ibu-ibu, gimana nih peran Bulog nih? Saya belum merasakan harga yang distabilkan oleh Bulog nih. Maaf nih Bulog nih. Iya. Gimana Pak? Bulog hari ini bukan lagi Bulog yang kita kenal di zaman Orde Baru. Ya. Bulog hari ini dia itu pasif. Dia baru bekerja kalau mendapat penugasan dari pemerintah. Konsentrasi Bulog itu hanya pada penjagaan stok cadangan beras pemerintah. Itu satu. Nah, sehingga kalau untuk kemudian melakukan penetrasi pasar dan sebagainya, itu bukan lagi kewenangan Bulog. Tuh. Yang berikutnya adalah Bulog hari ini tidak lagi konsen kepada penyerapan gabah petani. Oh, berarti? Dia sudah ikut main pada serap beras. Dan ini akan merugikan para petani kita. Karena? Dulu ketika dia menyerap gabah petani, maka petani cukup mempersiapkan dua langkah saja. Pertama, dia panen. Dua, keringkan. Habis itu jual. Dia diserap oleh Bulog. Nah, kalau main beras, Pak, 4 langkah petani kita mundur. Dia harus panen, dia harus keringkan, harus kemudian dia giling. Nah, dan demikian setelah digiling pun belum tentu mau diterima oleh Bulog. Karena ada kadar pecah, karena ada segala macam, ada pulen, ada putihan, segala macam. Nah, ini yang membuat gudang-gudang filial Bulog selama ini yang sering penuh itu hari ini kosong. Nah, dengan situasi seperti ini masuklah oligarki beras ini, para pengusaha-pengusaha dengan kemampuan teknologinya, dia menyerap semua gabah petani, apapun jenisnya dia akan menjadi beras premium. Karena dasar dari gabah ini apapun jenisnya itu adalah premium. Nah, mereka punya alat yang luar biasa, dia bisa jaga keutuhan bulirnya, dia bisa putihkan dan sebagainya. Jadi beras premium. Nah, ini salah satu faktor yang membuat beras ini mahal. Dikuasai oleh pengusaha sebut saja misal oligarki beras ini, kemudian nanti dia keluarkan kapan dia mau keluarkan. Jadi peran Bulog untuk melakukan penyangga atau buffer stok kita misalnya seperti itu, atau kemudian menstabilkan harga itu tidak bisa lagi kita harapkan karena mereka kalah langkah dibanding dengan para pengusaha-pengusaha yang dijamin keberadaannya oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu. Oke, Pak, itu tadi Bapak menyampaikan kalau kualitas yang tidak cukup terjaga ditolak oleh Bulog, kemudian diterima oleh para pengusaha beras itu dan dijadikan premium. Artinya sebenarnya kualitas yang kita nikmati premium itu juga sebenarnya tidak cukup premium juga kan Pak? Karena dari Bulog aja tadinya sudah ditolak gitu. Enggak, bukan begitu. Dasar dari gabah itu, apapun jenis gabahnya itu adalah premium. Tergantung bagaimana pengolahannya. Nah, dengan kemampuan industri kecil menengah dari para pengusaha beras lokal itu
itu kan mereka tidak bisa ada Menjaga kemudian dengan menjadi baik gitu. beras pecah, ya. Nah, beras pecah oleh pengusaha itu diambil juga kemudian jadi tepung. Oh. Nah, tapi kalau oli bulog itu kan ditolak itu, ada kadarnya kan segala macam tuh Oke. besar. Nah, ini membuat pengusaha beras lokal kita itu ntar lagi gulung tikar nih. Bukan hanya berasnya langka, mahal, tetapi juga mematikan UMKM beras lokal kita di tengah-tengah masyarakat. Kalau kemudian kita tidak mengambil antisipasi itu atau mengembalikan peran Bulog itu kepada peran penstabilan itu. Oke, Jadi nah gitu. kalau kita membicarakan soal beras ini kan nggak lepas dengan usaha gimana kita bisa menjaga produksi beras itu tetap mencukupi kebutuhan dalam negeri. Ya. Pemerintah sudah mengeluarkan yang namanya ada food estate lah, ada ekstensifikasi, ada Yeah. intensifikasi. Nah dari food estate sendiri Pak, apakah sudah cukup bisa memberikan kontribusi dalam menjaga kestabilan pangan yang ada di Indonesia sendiri? Sejak awal saya tidak setuju dengan konsep food estate di Indonesia. Karena? Pertama, Indonesia ini negara kepulauan. Oke. Satu, yang kedua, beda suku, beda yang dimakan juga. Yep. Nah, terus untuk bicara soal ketahanan pangan itu kan ada 3. Pertama ada stok, yang kedua distribusi, yang ketiga akibat 1-2 ini ada keterjangkauan. Iya. Nah, kalau food estate anggap saja berhasil. Iya. Anggap saja berhasil, walaupun belum berhasil, anggap saja berhasil di Kalimantan. Kemudian di Kalimantan kita tanam padi, kemudian berhasil menjadi beras. Sekarang bagaimana caranya beras di Kalimantan itu kita bawa ke Jawa? Ya, atau beras di Kalimantan ini kita bawa ke timur Indonesia misalnya. Nah, itu kan butuh distribusi. Ya. Nah, khawatir saya itu biaya distribusi dari Kalimantan ke Jawa, dari Kalimantan ke timur Indonesia itu nanti akan lebih murah, lebih mahal dia dibandingkan dengan beras impor dari Thailand, dari Vietnam dan sebagainya gitu. Jadi food estate ya, kalau kita bicara soal untuk penyiapan stok beras nasional, itu bukan konsep yang benar. Yang benar menurut saya adalah petakan daerah-daerah mana yang menjadi sumber beras kita itu, ratakan seluruh Indonesia agar biaya distribusinya itu dan alur distribusinya tidak terlalu panjang. Sejauh ini belum ada untuk pemetaan itu. Apa sudah ada pemetaan potensial mana daerah yang Kita memang punya 8 sentra beras di Indonesia ini. Ya, ada Sumatera Barat, ada Banten, ada Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTB. Inilah sumber beras kita gitu. Tapi ini untuk masa ini belum bisa mencukupi kebutuhan sampai akhirnya terjadi kelangkaan. Saya tidak menemukan data untuk mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan itu gitu. Ya kan? Cukup kok gitu. Cukup kok. Nah, sekarang kan persoalannya adalah bagaimana tata kelolanya beras ini gitu. Ya kan? Kan bukan beras Indonesia hari ini tidak dikuasai oleh pemerintah. Dia dikuasai oleh swasta. Dikuasai oleh mafia atau oligarki perberasan ini. Mereka yang mengatur harga, mereka yang mengatur tata kelolanya dan sebagainya. Dan tidak bisa disentuh oleh pemerintah, itu persoalannya gitu. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang food estate ini, apa yang mau dihasilkan oleh food estate? Persoalan kita beras kok kita tanam jagung? Persoalan kita beras kok kita tanam singkong? Mungkin ini kan enggak nyambung gitu loh. Mungkin ini dari bagian dari diversifikasi. Diversifikasi, iya. Bisa dimasukkan ke situ, Pak? Saya enggak melihat ke arah sana gitu. Karena itu cara pembenaran yang kemudian kita karang-karang cerita seperti itu gitu. Kita kan suka membuat menarasikan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Persoalan kita itu kan ancaman krisis pasca Covid katanya. Iya. Ancaman krisis pasca Covid itu kan ada 3 katanya. Ketika pidatonya Jokowi, pidatonya Sri Mulyani dalam pengantar APBN kita. Ada krisis pangan, ada krisis energi, ada krisis apalagi keuangan dan 3-tiganya. Saya bilang pemetaan masalah ini muncul ketika mengajukan proposal anggaran.
ya kan? Tetapi ketika uangnya sudah ada, distribusinya bukan ke persoalan krisis pangan, krisis energi dan krisis keuangan itu. Distribusinya ke infrastruktur. Dari awal sudah katakan bahwa memang pemerintah Jokowi 10 tahun ini, dia tidak fokus kepada pertanian. Padahal ada 13 juta rumah tangga petani Indonesia yang bekerja di sektor tanaman pangan ini. Artinya kalau misalnya soal perberasan ini tidak bisa kita atasi dengan cepat, maka sama dengan kita, ya kan, akan meruntuhkan ekonomi Indonesia. Tadi kita udah bahas soal food estate sedikit, menyinggung. Dan kita mau membahas soal intensifikasinya nih, yang ada masalah pupuk dan yang lainnya. Tapi ternyata kita sudah dikode dulu nih Pak. Okay. Ada mbak-mbak yang mengganggu kita ya, pembicaraan kita. Kita jadi break sejenak ya, jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen. Di segmen terakhir nih udah mulai sedih ya kalau ngebahas yang lagi rame tapi terkungkung oleh waktu, Cel. Kita mau bahas, tadi kita ngomongin soal food estate, ekstensifikasi. Sekarang kita bahas soal intensifikasinya nih Pak. Ini kan salah satu cara juga ya Pak ya, dengan pemberian pupuk, optimalisasi di cara penanaman gitu, pemberian pupuknya. Nah, tapi sebenarnya para petani ini sudah diberikan subsidi pupuk. Tapi banyak juga yang katanya disubsidi juga tetap mahal, tidak tersalurkan dengan tepat, cara mendapatkannya terlalu ribet gitu. Seperti apa sih Pak sebenarnya dengan subsidi pupuk ini? Ya, lagi-lagi menurut saya pemerintah ini tidak jujur dalam persoalan ini. Waduh. Gimana ini? Jujur. Jangan ada dusta di antara kita dong, ya Pak ya? Saya di beberapa kesempatan di rapat kerja dengan kementerian ya, saya sering minta Menteri, coba jujur Pak Menteri, apa persoalan pupuk kita ini? Jangan bilang pupuk langka, jangan bilang, saya mau katakan bahwa pupuk ini kurang. Sampai hari ini, pemerintah kita dengan anggaran yang sangat terbatas itu belum pernah bisa memenuhi kebutuhan pupuk. Tapi udah ditingkatkan Pak. Betul, ditingkatkan. Saya mau kasih contoh tahun 2022 ya, atau 2021 itu di awal. Sampai sekarang masih lanjut gitu. Waktu itu kita masih menggunakan yang namanya RDKK. Nah, RDKK itu kalau kita uangkan secara nasional, namanya RDKK itu rencana definitif kebutuhan kelompok. Itu satu KK itu mendapatkan hanya boleh mengajukan 2 hektar. Nah, itu kalau diuangkan itu kira-kira 75 triliun. Oke. Itu kebutuhan dasarkan RDKK saja, atau setara dengan 26 juta ton pupuk bersubsidi. Nah, tapi pemerintah maksimal bisa memberikan subsidi itu kan pada angka 30, dan itu jarang, sekali saja waktu itu. Kadang 26, 27, 25 itu anggaran pupuk, triliunnya gitu. Dan itu hanya bisa menghasilkan 9 juta ton pupuk. Dari kebutuhan kita 26 juta ton. 9 juta ton? 9 juta ton dari kebutuhan 26. Oke. Ya sisanya kan? Apa yang harus dilakukan? Nah, itu kan hanya mampu menutupi kebutuhan masyarakat berdasarkan RDKK yang dibatasi. Itu hanya sekitar 30-35%. Ya. Nah, itu yang menurut saya pemerintah tidak pernah jujur menyampaikan itu. Akhirnya menyalahkan soal distribusi. Nah, akibatnya terjadi konflik di tingkat bawah, di level 4 gitu, di pengecer. Akhirnya petani menyalahkan pengecer itu tidak mau disalahkan dan sebagainya gitu. Di samping soal distribusi, di samping soal bagaimana cara mendapatkan, tapi yang paling penting adalah kurangnya anggaran subsidi pupuk. Lagi-lagi menguatkan asumsi awal saya tadi bahwa memang pemerintah ini tidak konsen kepada pertanian. Ya kalau zaman Orde Baru dulu kan pupuk itu nunggu di bawah kolong rumahnya petani. Pupuk ini kan satu alat yang dibutuhkan oleh petani itu tidak bisa kita menunggu waktu gitu. Dia harus ada tepat waktunya, harus ada tepat takarannya, harus ada tepat sajinya dan lain sebagainya gitu. Nggak bisa datang pupuk langsung selesai, enggak.
Kalau datang sudah selesai masa waktunya dipupuk, nggak ada gunanya. Gimana soal terkait ini Pak, penyaluran si pupuk subsidi ini tidak tepat sasaran katanya? Lagi-lagi pemerintah gagal mengidentifikasikan secara cepat bagaimana cara mendistribusikan pupuk secara baik. Dulu pernah mereka menggunakan kartu tani. Ya kan, kartu tani kan sebuah produk perbankan ya, yang menggunakan sinyal dan sebagainya. Iya. Tidak semua, masih banyak blank spot di daerah pertanian ini. Nggak bisa kemudian dikerjakan. Akhirnya apa? Terjadilah penumpukan. Tidak bisa diambil oleh petani, disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, baik itu pengecer, distributor, dan sebagainya itu. Tidak sampai akhirnya kami di Komisi 4 kemudian meminta agar dicabut kartu tani itu. Sekarang diganti cukup dengan KTP. Ternyata KTP-nya mirip betul kayak pinjam online gitu, pinjol gitu. Ya kan, untuk mendapatkan itu orang datang harus bawa KTP, foto kayak KTP begini, yang tidak bisa. Jadi terlalu latah dengan pendekatan teknologi digital, tapi sesungguhnya infrastruktur digital kita itu belum memadai untuk kita melakukan itu. Akhirnya apa? Saling menyalahkan di bawah petani dengan pengecer dengan distributor, dengan pemerintah daerah dan lain sebagainya. Ini yang menurut saya itu pemerintah itu belum bisa, masih uji coba semuanya. Oh, jadi masih abu-abu ya. Jadi sampai kami di Komisi 4 kan membentuk namanya panitia kerja pupuk. Ada 2 kesimpulan waktu itu. Pertama, tidak semua komoditas pertanian kita subsidi. Ya kan? Hanya kepada komoditas prioritas saja seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, ada 7 komoditas waktu itu. Yang kedua, tidak semua jenis pupuk kita subsidi. Hanya NPK dengan urea saja. Tetapi untuk tumbuh kembang komoditas pertanian kan tidak cukup butuh urea dan NPK, butuh fosfat juga, butuh kalium juga dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi itu persoalan pupuk kita itu utamanya adalah kurang pupuk ini. Jangan sombong-sombong pemerintah yang mengatakan bahwa sudah memberikan subsidi cukup banyak, minta kembalian lagi ke petani. Enggak pernah cukup. Sudah ada penambahan pula dari 9. Ada tambahan 10 dan itu untuk food estate. Yang saya bilang dengan istilah sering saya sampaikan di dapil saya itu di beberapa kesempatan juga bahwa cinta petani Indonesia itu bertepuk sebelah tangan di Republik ini. Aduh. Mana nih suaranya para petani, boleh komen langsung nih di ini cinta YouTube. Petani itu sudah menunjukkan cintanya ketika Covid. Semua sektor runtuh, pertanian aja yang hidup. Ya, seperti kata pesan Bung Karno lah kepada kita ini bahwa pangan itu adalah soal hidup dan matinya satu bangsa. Kalau saya kemudian menarik, karena saya juga di Badan Pengkajian di MPR ya, saya sering menyatakan bahwa salah satu maksud dari tugas pemerintah melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, itu kan menjamin apa yang kita makan. Yeah. Karena apa yang kita makan itu jadi darah. Kalau yang kita makan ini semua barang impor, bicara tentang NKRI harga mati kan tidak nyambung. Nah, karenanya bicara pangan itu tidak boleh kita melakukan pendekatan hanya komoditas dagang. Ya. Bicara beras, bicara pangan itu kita harus bicara soal nasionalisme. Kita bicara aspek perlindungan. Ada rakyat Indonesia yang kita ingin lindungi untuk menjaga semangat nasionalismenya itu. Ya makanlah apa yang kita hasilkan sendiri. Itu jangan disuruh kita makan barang impor. Nanti jadi blasteran ya Pak? Iya, teriaknya NKRI harga mati. Oke Pak, sekali ini ternyata waktunya sudah habis Pak, di kode lagi sama Mbak yang di ujung. Kita mau tutup dengan satu pandangan Bapak. Anak muda yang mulai meninggalkan pertanian. Nih, jadi peminat pertanian ini udah mulai menurun, gimana nih? Kalau kita tidak memberikan perhatian lebih ya kepada pertanian ini, jangan salahkan anak muda kita itu. Jauh dari pertanian. Ngapain kita masuk kepada bisnis yang rugi? Ya kan? Coba perbaiki harga, ya kan? Jamin harga komoditas, beri kemudahan dalam bertani. Nggak usah disuruh anak muda ini. Ya kan? Mereka akan masuk ke situ. Di samping pada saat yang sama kita juga harus membangun infrastruktur pertanian kita, terutama di digital, startup di bidang pertanian dan sebagainya itu, karena anak muda kan mainnya di situ. Iya, digitalisasi. Nah, Pak. Karenanya untuk menggiring semangat anak muda itu kan dia mainnya banyak di sisi pemasaran karena bicara tentang ini. Tapi kalau kemudian harganya tidak bisa kita kasih jaminan, ya nggak ada orang, jangankan milenial, kolonial saja nggak berani masuk ke itu karena harga akan tidak dijaminkan. Masa kita mau masuk ke bisnis yang merugikan gitu?
tidak cukup dengan istilah-istilah petani milenial dengan apa segala macam itu, tetapi yang perlu dilakukan adalah jamin harga komoditas, bangun infrastruktur pertanian yang bagus, beri harapan yang kuat bahwa dunia pertanian ini adalah dunia yang menguntungkan, maka insya Allah petani anak-anak muda kita akan beralih ke situ. Oke, terima kasih Pak Johan Rosian sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir ke Sudut Dengar Parlemen. Semoga nextnya harga beras ini stabil, yang kalau banyak disampaikan di beberapa media katanya ini akan mengalami krisis kelangkaan beras ini sampai di akhir Maret ini, semoga tidak terjadi ya, karena kita Maret kan akan udah memulai masuki puasa ya. Nanti lapar dong, nggak ada nasi lah, itu suara ibu-ibu. Yang gratis. Oh iya. Oke deh. Terima kasih Pak Johan, terima kasih buat semua pendengar Sudut Dengar Parlemen, pemirsa Sudut Dengar Parlemen, terus saksikan Sudut Dengar Parlemen. Komentar di YouTube-nya banyak-banyak, pengen ngebahas apa nanti Nadia cariin anggota yang bisa hadir, kita ngobrol bareng. Terima kasih ya, sampai jumpa di Sudut Dengar Parlemen episode selanjutnya. Bye-bye.